pangkat NLB. Masa Madia Purnawirawan NLB 512 Bangun Gajah. Jabatan terakhir Kepala Basarnas. periode 2021 sampai 2023 di sini tertulis ya. Betul. Tempat tanggal lahir Magetan 24 Juli 1995. Islami laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam. tempat tinggal Komplek Wiroka 1 Blok A4 Manjara Jakarta Selatan. terdakwa bertahan dalam perkara ini telah ditahan, Tidak ditahan, menjalani penahanan menjalankan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2023 ya, betul. sampai dengan sekarang berturut-turut. Tetap. Kemudian apakah terdakwa di dalam menghadapi persidangan ini didampingi pihaknya sendiri atau didampingi bersama? Didampingi penasihat hukum. Sudah membuat surat kuasa dari Sudah. ya, sudah ya. Kemudian apakah persidangan ini terdakwa pernah membaca surat dakwaan dari Bapak itu? Nah, Pernah ya? Meskipun pernah, nanti Bapak itu akan membacakan surat dakwaan di dalam sidang ini. Ya kan, dari surat dakwaan ini yang akan menjadi perkara yang dilakukan terdakwa. Gitu ya. Simak baik-baik pembacaan surat dakwaan dari itu, nanti masih akan menanyakan kepada terdakwa atas surat dakwaan. Silakan Bapak itu. Masih mampu untuk berdiri kan? mampu. Silakan Bapak itu. Terima kasih yang mulia. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Untuk keadilan, dakwaan Auditor Militer Tinggi pada Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta. Berdasarkan putusan Panglima TNI selaku perwira perkara nomor urusan 1552/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang penyerahan perkara dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Henry Alfiandi, pangkat Masdia TNI Purnawirawan, jabatan Kabasarnas periode 2021 sampai dengan 2023, tempat tanggal lahir Magetan 24 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Kora 1 A4 Kompleks Markas Besar Angkatan Udara Pancoran Jakarta Selatan. Penahanan tersangka dalam perkara ini ditahan selama 20 hari dari tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan putusan penahanan dari Panglima TNI selaku Ankum nomor Cap 8447/2003 tanggal 19 Juli 2023 kemudian diperpanjang oleh Panglima TNI selaku Papra sebagai berikut. Perpanjangan pertama tanggal 17 Agustus sampai tanggal 16 September 2023. Untuk penahanannya selanjutnya Bapak Ibu Saudara sudah disampaikan dari
Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa tersebut di sidang Pengadilan Tertinggi 2 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa bersama-sama dengan level administrasi aktif Budi Cahyanto, saksi 2 yang disidangkan dalam berkas terpisah pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana di bawah ini, yaitu sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2023, setidaknya adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di kantor Basarnas Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tertinggi 2 Jakarta telah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1998 melalui pendidikan AU di Yogyakarta setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dengan saat terjadi perkara ini terdakwa menjabat Kabasarnas sejak tanggal 6 Februari 2021 dengan pangkat pasukan Madya TNI. Bahwa terdakwa selaku Kabasarnas adalah penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, menyusun dan menetapkan norma standar prosedur kriteria kesehatan dan prosedur perizinan dalam menyelenggarakan pencarian dan pertolongan. 2. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. 3. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 5. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. 6. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. 7. Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. 8. Melakukan pembinaan kemampuan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Terakhir, melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan. Bahwa selain penyelenggaraan negara, terdakwa juga sebagai pengguna anggaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atau menetapkan KPA atau kuasa pengguna anggaran dan menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya. Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Roni Edil, saksi 9, selaku Direktur Utama PT Tidak Abadi Utama, sekira tahun 1998 ketika terdakwa menjadi penerbang di Skuadron Udara 12, Lanut Pekanbaru. Dan saksi 9 sebagai pegawai British Aerospace penugasan di Lanut Pekanbaru. Setelah itu masih menjalani hubungan baik hingga saat ini. Saudara Roni Edil adalah salah satu vendor atau pelaksana pekerja di Basarnas dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Musuh Nadi Gunawan 10 selaku komisaris utama PT Grafika Jati pada tahun 2013 saat terdakwa menjabat dengan Rusmin Nuryadi di Pekanbaru, dan terdakwa mengetahui saksi 10 memiliki keahlian dan mempunyai hubungan dengan negara-negara tertentu dalam rangka pengadaan barang-barang yang diperlukan dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa terdakwa kenal dengan letkol administrasi Akri Budi Cahyanto, saksi 2, sejak terdakwa menjabat sebagai Danlanut Rusmin Nuryadi di Pekanbaru pada tahun 2015, dan saksi 2 saat itu masih berpangkat mayor dengan jabatan perwira Kaslanut Rusmin Nuryadi. Kesan terdakwa terhadap saksi 2 adalah bekas profesional dan terbaik yang pernah terdakwa kenal karena rajin, teliti, loyal, pandai, dan membukukan dan pengetahuan keuangan. Terdakwa setelah menjabat sebagai Kabasarnas sekira bulan April 2021, terdakwa mengirim pesan WhatsApp meminta saksi 2 untuk membantu terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Kabasarnas, dan saksi 2 menyetujui. Setelah proses administrasi dan kemudian saksi 2 mendapat sertifikasi untuk BP di Basarnas, selanjutnya saksi 2 diperbantukan sebagai koordinator administrasi atau kosmin. Secara organisasi jabatan tersebut tidak ada dalam struktur organisasi, namun terdakwa mengurusnya sesuai kebutuhan terdakwa sebagai Kabasarnas. Bahwa selain dari kosmin Kabasarnas, tersangka juga menugaskan saksi 2 sebagai pengelola dana keuangan Kabasarnas, yaitu pertama, mendukung kegiatan kosmin dan protokol Kabasarnas. Kedua, menerima laporan dari sekretaris utama atau setama Basarnas tentang kontrak kerja yang telah selesai atau sedang dalam proses penyelesaian kontrak.
Ketiga, mengkoordinir dan mengelola dako dari penyedia atau mitra yang telah selesai melakukan kontraknya dan sudah terbayar kepada Basarnas. Keempat, memilah pos-pos aliran dako sesuai apa yang level administrasi aktif Budi Cahyanto terima dari pengelola dana dako sebelumnya. Kelima, menyalurkan dana dari pos-pos aliran dako kepada yang menerima. Dan terakhir, menyusun laporan penggunaan dako dan melaporkannya kepada terdakwa sebagai Kabasarnas. Selanjutnya, bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, proyek pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan dan menjadi program Basarnas ada sebagai berikut. Pertama, proyek di bidang sarana dan prasarana di bawah Direktur Sarana dan Prasarana Basarnas meliputi A. Proyek di bidang jasa, yaitu pemeliharaan helikopter, pemeliharaan kapal, pemeliharaan sarana dan prasarana alat utama SAR dengan perkiraan anggaran per tahun sekitar 300 miliar rupiah untuk merawat 10 heli sekitar 220 kapal SAR dengan berbagai. B. Proyek di bidang pengadaan barang dan alat kebutuhan SAR dengan perkiraan anggaran setiap tahun adalah 200 miliar rupiah untuk membeli barang atau peralatan pencarian di bawah air seperti alat selam, pembelian paruh karet, pembelian RIB atau Rubber Vegetable Boat (RVB), kemudian ROV, kemudian pembelian mesin pesawat helikopter, pembelian pakaian untuk rescue wall, pembelian pakaian deteksi di bawah laut, pembelian perawatan deteksi runtuhan dengan harga sekitar 8 miliar 500 juta per set dengan jumlah peralatan untuk mendeteksi adanya korban hidup di balik runtuhan pembangunan ketika terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, pengadaan public safety diving untuk membantu penyelam pada kondisi kekeruan air, karena alat ini dilengkapi dengan radar sehingga bisa mengidentifikasi adanya korban atau manusia atau tidak tanpa terpengaruh oleh kondisi pendinginan air. 2. Proyek di bidang sistem informasi dan komunikasi meliputi pertama proyek pengadaan barang yaitu pengadaan BTS dan radio untuk Basarnas dengan perkiraan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Kemudian proyek di bidang jasa yaitu perawatan alat komunikasi sekitar 10 miliar rupiah. 3. Proyek di bidang Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, yaitu proyek pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan pemilihan komputer, jenis komputer, software, hardware, program komputer, penyewa satelit untuk Basarnas dengan perkiraan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Kemudian proyek di bidang biro umum berupa pengadaan dan pemeliharaan untuk kehidupan kantor serta pembayaran tenaga outsourcing untuk seluruh kantor SAR seluruh Indonesia dengan perkiraan anggaran sebesar 250 juta rupiah. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 ketika terdakwa melakukan dengan pejabat lama Kabasarnas, pejabat lama menjelaskan tentang adanya dana komando yang dibawa oleh Mas Tni Agus Rahmanto 117, dan sejak itu terdakwa menerima dako sebesar 150 juta rupiah setiap bulan dari saksi 17. Setelah berjalan 5 bulan, terdakwa melakukan pergantian pengelolaan keuangan dari saksi 17 kepada saksi 2. Kemudian saksi 2 menghadap terdakwa menjelaskan tentang pembagian dako yang diikut dengan pembagian sebagai berikut. Pertama, 1,5% dari 10% untuk terdakwa selaku Kabasarnas. Kedua, 7,75% dari 10% operasional. 3, 0,25% dari 10% untuk cadangan. 4, 0,5% untuk dari 10% BPK. Bahwa pada sekira bulan Juli 2021 saat rapat stok di ruang Basarnas yang dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Basarnas, terdakwa memberikan penekanan sebagai berikut. Menerima dako dari kanan hanya melalui satu pintu, artinya memang hanya dako tidak dalam bentuk lainnya, dan menerima hanya melalui laptop administrasi aktif Budi Cahyanto. Dako diterima 10% setelah dipotong PPN. Kesediaan pejabat saya naikkan 2 kali lipat. Alasan dako tetap ada dan menjadi satu pintu karena tidak adanya dana non budgeter dari pemerintah dan sudah dijelaskan sebelum terdakwa menjadi Kabasarnas, sekaligus agar tidak ada pungutan liar sebagaimana sebelum terdakwa pejabat menganggarkan dana santunan bagi relawan yang membantu Basarnas ketika kecelakaan terjadi. Untuk proses ini dibaca oleh bahwa pada bulan November 2021 Mas Dr. Ibu Perjawan selaku Direktur Sarana Prasarana menghubungi Saudara Matsudani Gunawan 110 selaku komisaris PT secara untuk mengajak bertemu dengan terdakwa. Saat terdakwa
Saat terdakwa menyampaikan bahwa Basarnas memerlukan alat deteksi peruntukan teknologi yang bagus, kemudian saksi 10 menyampaikan akan menunjuk kata saksi 10 adalah agen tunggal alat pendeteksi peruntukan dengan nama Rafael. Selanjutnya pada awal bulan Desember 2021, Saudara Maria, saksi 7 selaku direktur PT Intertekno Grafik Asliati sejak itu diminta oleh saudara Ida Setianto selaku staf untuk mendatangkan dan PT Sahabat Inovasi Pertahanan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 dibuat perjanjian bersama antara PT Sahabat Inovasi Pertahanan dan PT Bina Putra Strategi dengan SPK nomor 01 dan seterusnya dan SPK nomor 08 dan seterusnya untuk pengadaan peralatan mendeteksi korban peruntukan tahun 2021 sehingga 8.972.925 rupiah. Dan selesai kegiatan pada tahun bulan Maret 2022. Selanjutnya pada awal tahun 2022, saksi 7 diberikan paparan di depan Majelis Satgas awal untuk mengikuti hal proyek penanganan peralatan deteksi korban peruntukan pada bulan April 2022 dengan nilai kontrak 14.998.975 rupiah melalui layanan pengadaan secara elektronik dan PT Bina Putra Strategi memenangkan tender sesuai dengan pengumuman melalui website pada bulan Juli 2022. Proyek selesai dikatakan yang diterima oleh Basarnas. Lalu saksi 7 sebesar 1.500.000 rupiah dari cek yang diserahkan kepada saksi 2 di ruangannya yang desa Kota Basarnas. Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi 7 kembali memiliki dalam proyek pengadaan barang pendeteksi korban peruntukan dengan menggunakan PT Intertekno Grafik Asliati dengan nilai kontrak 9.997.104 rupiah. Kemudian saksi itu diminta oleh saudara Ida Setianto saksi 8 untuk memberikan penawaran harga satuan dan tidak perlu melakukan paparan karena spesifikasi dan teknis yang masih sama dengan pengadaan tahun 2022. Setelah saksi 7 menyerahkan penawaran harga satuan kepada saksi 8 dan Basarnas sekira tanggal 20 Januari 2023, saksi 7 sebagai pemenang mengupload semua persyaratan sesuai spek yang ada dan diumumkan secara online. Selanjutnya pekerjaan dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 28 September 2023 dengan pembayaran uang upah 20% dan pelunasan pekerjaan 80% serta kemudian dengan pembayaran selama 1 tahun dan pembayaran dikejar melalui kantor pelayanan pembayaran negara. Bahwa pada tahun 2021 PT Tindak Adil Utama milik saudara Rafael Adil saksi 9 pernah menjadi pemenang tender pengadaan pabrik seperti equipment dengan nilai 14.480.680 rupiah. Ketika terdakwa menjabat sebagai pihak Basarnas, saksi 9 datang menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi 9 sedang melakukan pengadaan helikopter dan pengadaan pabrik seperti equipment di Basarnas. Saksi 9 juga menjelaskan terkait detail kedua pekerjaan tersebut serta mengenal PT Tindak Adil Utama merupakan agen tunggal dan dapat menjual pabrik seperti equipment yang diproduksi oleh Intek dari Bukan. Selanjutnya terdapat proses pada saksi 9 agar mengatakan pekerjaan tersebut dengan bahwa siang bulan kemudian terdakwa memperkenalkan Al-Quran keputusan saksi 2 kepada saksi 9. Selanjutnya terdakwa meminta saksi yang berkoordinasi dengan saksi 2 terkait dalam komando yang diberikan perusahaan pemenang proyek kepada pihak Basarnas dengan nilai 10% dari nilai proyek tambahan kurang lebih 1,12% untuk usaha implementasi. Pembelian tersebut diberikan oleh saksi 2. Selain itu saksi 9
sudah tidak memberikan lagi kepada kita di Basarnas. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 saat saksi setuju memberikan baik kepada alat deteksi korban pembunuhan Basarnas dengan menggunakan PT Integrasi Operatif Sebagai saksi setuju melakukan pesan WhatsApp dari saksi 2 menanyakan pekerjaan yang diminta bertemu. Kemudian saksi setuju menghubungi saksi 2 melalui telepon menjelaskan bahwa pekerjaannya belum selesai. Pada tanggal 2 Juni 2003 saksi setuju melihat ada panggilan tak terjawab dari saksi 2 lalu saksi setuju memberi pesan untuk bertemu. Saat itu saksi 2 membalas cash yang jangan cek kali ini berkeinginan untuk bahwa pada tanggal 11 Juni 2003 saksi setuju menemui saksi 2 di Basarnas menanyakan teknis pemberian dana komando dan saksi 2 menyampaikan ada pemberian pihak berusaha cash. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2003 saksi 2 melaporkan kepada terdakwa selaku Basarnas begini Bapak menyampaikan Bu Mary saksi saksi lagi akan dilakukan dan terdakwa dia monitor. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2003 saksi 2 memberi pesan WhatsApp kepada saksi 7 menanyakan kapan akan ke kantor. Lalu saksi 7 menelpon saksi yang menyampaikan kepada saksi 7 belum bisa datang karena banyak pekerjaan dan pertemuan pada tanggal 18 Juni 2003. Karena pada tanggal 17 Juni 2003 KPK melaksanakan penggeledahan Basarnas. Kemudian saksi 2 memberi pesan WhatsApp kepada saksi 7 yang isinya, Bu, besok kita lihat dulu ya, ada gedung merah putih di Basarnas. Lalu saksi 7 menelpon dan menanyakan apa itu gedung merah putih dan saksi 2 menjawab bahwa di Basarnas ada KPK sehingga pemberian dana komando yang sebenarnya dilakukan tahun 2023 belum dijadwalkan dan saksi 2 akan menginfokan kepada saksi 7 apabila polisinya sudah kondusif. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.48 dari 11 makanan saksi 2 memerintahkan Kapten Administrasi Kusuna saksi 3 untuk menghubungi saksi 7 melalui nomor telepon WhatsApp 08168377 menyampaikan pesan. Kalau ada pesan buat Pak Afri, WA saya dulu ya Pak. Dijawab oleh saksi 7. Oke Pak, terima kasih. Kemudian sekira pukul 13.19 saksi 2 kembali memerintahkan saksi 3 untuk menghubungi saksi 7 melalui WhatsApp menyampaikan pesan. Pak, besok jam 9 di PN Selatan. Bisa Pak? Yang dari kode saya sekira 13.20 saksi 7 maupun saksi 3 melalui panggilan telepon. Lalu saksi 3 memberikan HP kepada saksi 2 untuk menerima panggilan dari saksi 7 tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.04 saksi 2 memerintahkan saksi 3 untuk menghubungi saksi 7 menyampaikan pesan di sini. Kata Pak Afri, untuk hari Senin siang bisa digeser hari Selasa pagi jam 9 ya. Soalnya hari Senin masih ada acara HUT Basarnas. Takut tidak perlu jam 1. Ya, sebenarnya Bapak itu takut kalau belum batas dengan membaca di kursi. Masih. Ada bicara. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 saksi 2 memberikan pesan WhatsApp kepada saksi 7 dengan menggunakan nomor baru. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 18.35 saksi 2 memberi pesan WhatsApp kepada saksi 7 memastikan pertemuan tanggal 25 Juni sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 09.11 saat berada di Basarnas saksi 2 menghubungi saksi 7. Kemudian pada pukul 12.30 saksi 2 laporan kepada terdakwa melalui aplikasi Signal menyampaikan, selamat siang Bapak, mohon izin melaporkan siang ini kami akan bertemu dengan Ibu Mary di Mabes. Mohon izin arahan. Selanjutnya mohon izin arahan selanjutnya dari jawab oleh terdakwa setidaknya Rp50 lanjutkan. Setibanya tersangka sekira pukul 13.01 WIB, saksi 2 kembali memberi pesan WhatsApp pada saksi 7 bahwa saksi 2 sudah di parkiran BRI memisal selangkah dan saksi 7 jawab, baik Pak, saya sedang hotel, terima
lokasi. Sekira pukul 14.05, saksi tujuh bersama pengemudi bernama saudara Ari Wibowo dan saudari Ernest Yani tiba di parkiran yang disangka. Kemudian saksi tujuh menunggu saksi kuasa bertanya, mau ditaruh di mana uangnya? Dan saksi menjawab di dalam bagasi mobil. Selanjutnya, saudara Ari Wibowo memindahkan tas superhero warna merah berisi uang sebesar 999.710.600 rupiah ke bagasi mobil saksi dua. Lalu saksi 13 meminta saksi dua menandatangani nota pertanggungjawaban pengeluaran dana, tapi saksi menolak dengan alasan akan disampaikan dulu kepada terdakwa Mazda Tni Sendiri Afdali selaku terdakwa. Bahwa saksi dua setelah menerima uang dari saksi itu pergi meninggalkan Mabes TNI menuju rumah makan secara ulangi di atas Samudera Transportasi dan sekitar pukul 14.10 saat berada di rumah makan tersebut, saksi dua ditawar oleh tim penyidik KPK dan kemudian diminta tas dan superhero warna merah berisi uang sebesar 999.710.600 rupiah. Uang tunai sebesar 96 juta dan tas ransel hitam milik saksi dua berdasarkan penerimaan dari penerimaan dana dalam bentuk softcopy, satu laptop merek Asus, satu habis merek Toshiba, HP Oppo, sejumlah arsip, 2 buku agenda, 1 unit mobil kios, 5 tahun 2013, serta mengamankan dan membawa saksi dua ke kantor KPK untuk dimintai keterangan. Kemudian sekitar pukul 14.30, saksi itu dimintakan oleh petugas KPK di dalam wilayah tersangka serta memakan dengan alat. Selanjutnya membawa saksi itu ke gedung KPK, sedangkan saudara Ari Wibowo dan saksi 13 diamankan dengan kendaraan terpisah. Bahwa selain menerima dana komando dari saksi itu selaku direktur PT Tindak Agama Utama pada tanggal 25 Juni 2023, terdakwa melalui saksi dua pernah menerima dana komando sebesar 1.400.000.000 rupiah atau sebesar 10% dari kontrak 14.880.000.000 rupiah. Dalam proyek pengadaan pada sekretaris itu Basarnas pada tahun 2021 yang diberikan oleh saksi 9 selaku direktur PT Tindak Agama Utama dengan perantara saudari Syakira Rusaya secara tunai di uang kerja saksi dua. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2023, saksi 9 yang diberikan dana komando sebesar 10% atau sebesar kurang lebih 2.300.000.000 rupiah dalam proyek pengadaan pabrik seperti BPKM tahun 2023 dengan nilai kontrak 17.445.000.000 rupiah yang diberikan pada dalam bentuk cek permanen nomor 11900100173 atas nama PT Tindak Abadi dan saksi 9 meminta saudari Sarifah Rusaya atau saksi 11 menyerahkan cek tersebut kepada saksi 2 dengan kemudian bentuk cek nomor IT759.400 sebesar 270 juta rupiah, cek nomor 759942 sebesar 750 juta rupiah, cek nomor 759943 sebesar 796.300 rupiah. Bahwa saksi yang selain diberikan dalam komando dan ucapan terima kasih kepada terdakwa melalui saksi dua, masih ada pemberian lainnya yaitu permintaan THR dari terdakwa selaku Basarnas pada bulan April 2023 sebesar 1.500.000 rupiah. Saat itu saksi 9 kembali kepada terdakwa di kantor Basarnas. Kemudian terdakwa menyampaikan kebutuhan THR. Lalu saksi 9 diminta bertemu dengan saksi 2 dan saksi 2 menjelaskan permintaan THR dari terdakwa. Lalu saksi 9 menyanggupinya. Sekira 4 hari kemudian saksi 9 menyerahkan dana THR kepada terdakwa melalui saksi 2 dalam bentuk cash atau tunai di dalam kerja saksi
Pertama, diberikan kesaksian kepada terdakwa melalui saksi dua terkait proyek pengadaan public sector revenue manajemen tahun 2021 dan 2023 sebesar Rp312.300 bahwa saudara Rusnadi Gunawan selaku komisaris PT Sejati Group dalam proyek pengadaan alat deteksi lingkungan dengan nilai proyek Rp14.999.975 dan setelah proyek selesai dikerjakan saksi tujuh mendapatkan himbauan dari Basarnas untuk menyediakan dana yang disebut dalam komando sebesar 10% dari nilai proyek tersebut, sehingga saksi tujuh memberikan dana komando yang pihak Basarnas pada tahun 2022 sebesar Rp1.499.000 dan sepotong saksi 10 yang diberikan sebesar Rp1.500.000 bahwa selain pemberian tersebut saksi 10 juga pernah memberikan uang pertemanan kepada terdakwa selaku Basarnas sekitar Rp100 juta pada tahun 2022 dan $5.000 pada tahun 2023. Kemudian pada Wasda TNI Fakri Z selaku Deputi Satgas Basarnas sebesar $2.500 pada tahun 2003 dan $2.000 pada tahun 2023. Selanjutnya saksi 10 juga memberikan kepada Mas Materi Dada Setiabudi selaku Direktur Satgas Basarnas sekitar $2.000 pada tahun 2003 dan kepada pihak-pihak lain di Basarnas sebesar Rp48 juta, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa melalui saksi dua melebihi sebesar Rp1.898.510 dan semua pemberian tersebut adalah atas persetujuan dari saksi 10 selaku komisaris owner Sejati Group dengan harapan masih diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek di masa selanjutnya. Kalau setiap bulan saksi 2 menerima uang dapur untuk operasional sebesar 77,5% untuk insentif bulanan Rp5 juta untuk mengganti tunjangan kinerja Rp2 juta untuk BBM dan Eko serta operasional sebesar Rp3 juta. THR tahun 2002 sebesar Rp20 juta, THR tahun 2023 sebesar Rp25 juta dan bonus akhir tahun sebesar Rp20 juta dan pihak-pihak yang menerima uang dapur sebagai saksi dua yaitu terdakwa selaku Basarnas sebesar Rp203.200.000, Sesama sebesar Rp62 juta, Deputi Operasi Satgas Kom, Deputi Pembinaan Tenaga Provinsi sebesar Rp54 juta, Eselon 2 sebesar Rp325 juta, untuk 13 orang masing-masing 25 juta, Eselon 3 sebesar Rp96 juta untuk 34 orang, dana uang THR sebesar Rp2,2 miliar untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan. Untuk acara bulan puasa sebesar Rp1,5 miliar selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas. Untuk bonus akhir tahun sebesar Rp2,5 miliar selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas tahun 2022. Bahwa pada pekerjaan saudara Rusnadi Gunawan dan PT Dinamika dan PT Intertekno Basarnas di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas tahun 2021 yaitu pengadaan pendeteksi korban penemukan tahun 2023 dengan kontrak Rp9.997 sekian. 2. Pengadaan pendeteksi
Keuangan Tuhan tahun 2022 4.999.000 Kalau dari prediksi keuangan Tuhan tahun 2021 8.372.000 total 33.370.2795 bahwa dukun paket pekerjaan saudara Roni ini selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Basarnas pada tahun 2021 dan 2023 pada poin di bawah ini dengan total keseluruhannya 144.961.850 bahwa terdakwa mengetahui dana Kabasarnas yang bersumber dari dapur saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Basarnas tahun 2001 sampai dengan 2023 adalah 1,5% dari 10%. Kelebihan dana dapur 10% dan 150 juta rupiah setiap bulan yang diambil dari pos dana operasional. Bahwa dana operasional Basarnas sebesar 49.396 sekian dari 96 miliar yang kemudian didistribusikan kepada pejabat sesama, para deputi eselon 2, eselon 3 dan personil Basarnas Spesial Group, pemberian THR tahunan kepada seluruh anggota Basarnas Pusat, insentif tahunan kepada seluruh anggota Basarnas Pusat dan T50 dan T51 Basarnas. Bahwa jumlah dana cadangan Basarnas sebesar 1.746 sekian dari 96 miliar sekian dipergunakan untuk mendukung kekurangan dana komando untuk kebutuhan operasional dan untuk memberikan santunan kepada anggota yang saat bertugas melaksanakan operasi di wilayah dunia dan laporan maupun pencatatannya akan dari Polri saya bahwa terdakwa mengetahui adanya pos dana BPK sekitar 2 miliar rupiah dan terdakwa memerintahkan agar saksi 2 menyerahkan kepada saudara Yuwani sebagai penghubung KPK untuk kepentingan menutup perkara pengadaan pos di Basarnas pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Bahwa dalam pemeriksaan ruang dakwa terdapat selalu mempercayakan kepada saksi 2 termasuk lembaga pengumuman juga atas perintah dan petunjuk terdakwa yang lainnya menentukan sebuah mengusul dari komando kepada saudara Soekarno, saudara Iwan dan lain sebagainya. Terima kasih penasihat hukum terdakwa dan kami melanjutkan atau kedua bahwa terdakwa bersama-sama dengan Direktur Administrasi Budi Afridi Cahyanto saksi 2 yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di kantor Basarnas Jakarta dan di parkiran DRI Babes Cilangkap Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta telah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya dengan cara-cara sebagai berikut. Izinnya tidak untuk poin yang kemudian sama seperti pada part pertama. Kami mohon izin untuk tidak kami bacakan. Kami lanjut ke poin-poin yang Kalau saya perhatikan dari surat dakwaan itu ada memang poinnya sama, ada sebenarnya berbeda. siap. Kami lanjut ke poin B. Kalau yang uraian di atasnya sama dengan poin huruf A sampai dengan F. Sampai dengan F yang berbeda adalah poin B dan seterusnya.
dilanjutkan. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini, terdakwa menjabat sebagai Kapolres sejak tanggal 5 Februari 2021 dengan pangkat Marsikal Madia TNI. Bahwa terdakwa selaku Kapolres adalah penyelenggara negara dan pengguna anggaran atau PA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menunjuk dan menetapkan kuasa pengguna anggaran atau KPA serta menetapkan pejabat pemerintahan lainnya. Bahwa terdakwa setelah menjabat sebagai Kapolres sekira bulan April 2021, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Letkol ADM Afri Budi Cahyanto saksi 2, meminta agar saksi 2 membantu terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Kapolres dan saksi 2 menyetujui. Setelah proses administrasi, kemudian saksi 2 mendapat sprint kasar untuk DP di Basarnas. Selanjutnya saksi 2 diperbantukan sebagai koordinator administrasi Korpsmi dan pengelola dana keuangan Kapolres, yaitu 1. Mendukung kegiatan Korpsmi dan protokol Kapolres. 2. Menerima laporan dari Sekretaris Utama Puskesmas Basarnas tentang kontrak kerja yang telah selesai atau yang sedang dalam proses penyelesaian kontrak. 3. Mengkoordinir dan mengelola lapor dari penyedia atau mitra yang telah selesai melaksanakan kontraknya dan sudah terbayar kepada Basarnas. 4. Memilah pos-pos aliran lapor sesuai apa yang Letkol ADM Afri Budi Cahyanto terima dari pengelola dana komando sebelumnya. 5. Menyalurkan dana dari pos-pos aliran dana kepada yang berhak menerima. 6. Menyusun laporan penyusunan dana dan melaporkan kepada terdakwa sebagai Kapolres. Secara organisasi, jabatan tersebut tidak ada dalam struktur organisasi, namun terdakwa membentuknya sesuai kebutuhan terdakwa sebagai Kapolres. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kapolres sejak tahun 2021 sampai 2023. Proyek pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan dan menjadi program Basarnas adalah sebagai berikut. 1. Proyek di sarana dan prasarana di bawah Direktur Sarana dan Prasarana Basarnas meliputi: A. Proyek di bidang jasa, yaitu pemeliharaan helikopter, pemeliharaan kapal, pemeliharaan sarana dan prasarana alat utama besar dengan perkiraan anggaran per tahun sekitar 300 miliar rupiah untuk merawat 10 heli dan sekitar 220 kapal besar dengan berbagai jenis. B. Di bidang pengadaan barang dan alat-alat kebutuhan besar dengan perkiraan anggaran setiap tahun adalah 200 miliar rupiah untuk membeli barang meliputi barang atau peralatan pencarian bawah air seperti alat selam, pembelian perahu karet, pembelian RIB atau rubber inflatable boat RBB, rigid buoyancy boat atau public safety diving remote of vehicle ROV, pembelian voice helikopter, helikopter Dolphin, pembelian mesin pesawat helikopter, pembelian pakaian untuk rescue war, pembelian pakaian deteksi bawah laut, pembelian peralatan deteksi reruntuhan dengan harga sekitar 8 miliar 500 juta rupiah untuk mendeteksi adanya korban hidup di balik reruntuhan bangunan ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Ada juga pengadaan safety diving untuk membantu penyelaman pada kondisi kekeruhan air karena alat ini dilengkapi dengan radar sehingga bisa mengidentifikasi adanya korban atau manusia atau tidak tanpa terpengaruh oleh kondisi kejernihan air. Proyek di bidang sistem komunikasi informasi dan komunikasi meliputi: A. Proyek pengadaan barang, yaitu pengadaan BTS dan radio untuk Basarnas dengan perkiraan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Proyek di bidang jasa atau perawatan alat-alat komunikasi sekitar 10 miliar rupiah. 3. Proyek di bidang pusdatin atau pusat data dan informasi, yaitu proyek pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan dan pemeliharaan komputer, base komputer, software, hardware, program komputer, penyewaan satelit untuk Basarnas,
dengan perkiraan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. 4 proyek di bidang biro umum berupa pengadaan dan pemeliharaan untuk kehidupan kantor serta pembayaran tenaga outsourcing untuk seluruh kantor SAR di seluruh Indonesia dengan perkiraan anggaran sebesar 250 juta rupiah. Bahwa terdakwa ketika menopen dengan pejabat lama pada awal Februari 2021, pejabat lama menjelaskan tentang adanya dana komando terdakwa yang dikelola oleh Marsma TNI Agus Darmanto, saksi 17, dan sejak saat itu terdakwa menerima dana 150 juta rupiah setiap bulan dari saksi 17. Setelah berjalan 5 bulan, terdakwa melakukan penggantian pengelolaan keuangan dari saksi 17 kepada saksi 2. Kemudian saksi 2 menghadap terdakwa menjelaskan tentang pembagian dana yang dihimpun dengan pembagian sebagai berikut: 1,5 sampai 10% untuk terdakwa serangan Kabasarnas, 7,75 dari 10% untuk operasional, 0,25% dari 10% untuk cadangan, 0,5% dari 10% untuk BPK. Bahwa saat rapat staf di ruang Basarnas yang dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Basarnas sekira bulan Juli tahun 2021, terdakwa memberikan penekanan sebagai berikut: 1. Penerimaan dakwa dari rekanan hanya melalui satu pintu, artinya penerimaan hanya tidak dalam penerimaan dakwa tidak dalam bentuk lainnya, dan yang menerima hanya melalui rekor administrasi ahli Budi Cahyani. 2. Dakwa diterima 10% setelah dipotong PPN. 3. Kesejahteraan pejabat dinaikkan 2 kali lipat. 4. Alasan dakwa tetap ada dan menyediakan satu pintu, menjadikan satu pintu karena tidak ada dana non-budgeter dari pemerintah dan sudah berlangsung sebelum terdakwa menjadi Kabasarnas, sekaligus agar tidak ada pungutan liar sebagaimana sebelum terdakwa menjabat. 5. Menganggarkan dana santunan bagi relawan yang membantu Basarnas ketika terjadi kecelakaan kerja. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas pada bulan Februari 2021 sampai dengan tahun 2023, dan beberapa rekanan yang mengerjakan proyek di Basarnas yaitu: 1. PT Intertekno Grafika Sejati, 2. PT Bina Putra Sejati, 3. PT Sahabat Inovasi Pertahanan, 4. CV Bandung Aksara, 5. PT Tidak Abadi Utama. Bahwa pemilik PT Intertekno Grafika Sejati dan PT Bina Putra Sejati atau Sejati Group adalah saudara Mus Nadi Gunawan saksi 10, dan proyek yang dikerjakan Basarnas sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu: 1. Pengadaan proteksi korban reruntuhan, 2. Pengadaan proteksi korban reruntuhan tahun 2022, 3. Pengadaan proteksi korban reruntuhan tahun 2021 dengan anggaran sebelumnya 33.227.975 rupiah. Bahwa adapun pemilik CV Bandung Aksara dan PT Tidak Abadi Utama adalah saudara Roni Aidil saksi 9, dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas, saksi 9 mengerjakan proyek sebagai berikut: 1. Peningkatan kemampuan jangkauan ROV tahun 2021, 2. Pengadaan hoist helikopter tahun 2021, 3. Pengadaan public safety diving equipment tahun 2021, 4. Pengadaan public safety equipment tahun 2023, 5. Pengadaan ROV untuk KN Sarganesa multi years tahun 2023-2024. Bahwa atas proyek yang dikerjakan saksi 10 tersebut di atas, dalam proyek pengadaan pendeteksi korban reruntuhan tahun 2022, saksi 10 memberikan dana komando sebesar 1.500 juta rupiah. Sedangkan dalam proyek pengadaan pendeteksi korban reruntuhan tahun 2023, saksi 10 memberikan dana komando sebesar 909.710.400 rupiah kepada terdakwa melalui saksi 2.
bahwa atas proyek yang dikerjakan saksi 9 tersebut di atas dalam proyek peningkatan kemampuan jangkauan ROV, saksi 9 berikan dana komando sebesar 1 miliar 44 juta rupiah secara tunai oleh saudara Syarifah Nur Seha saksi 11 kepada terdakwa melalui saksi 2 di kantor Basarnas pada bulan Desember 2021. Kemudian dalam proyek pengadaan voice helikopter, saksi 9 berikan dana komando sebesar 1 miliar 309 juta rupiah kepada secara tunai oleh saksi 11 kepada terdakwa melalui saksi 2 di kantor Basarnas Jakarta. Selanjutnya pada bulan Juni 2023, saksi 11 atas perintah saksi 9 menyerahkan dana komando berupa 3 lembar cek dengan total uang sejumlah 3 miliar 300 juta rupiah. Bahwa selain pemberian dana komando pada bulan Desember 2021 dan bulan Juni 2023, saksi 9 pernah memberikan uang sebesar 1 miliar 500 juta rupiah pada bulan April 2023 untuk THR atas permintaan terdakwa yang diberikan oleh saksi 11 kepada saksi 2 di kantor Basarnas Jakarta. Bahwa total dana komando yang diberikan oleh saksi 9 dan saksi 10 kepada terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Basarnas adalah sebesar 8 miliar 652 juta 710 400 rupiah, dan pemberian tersebut disebabkan karena adanya permintaan dari terdakwa selaku Kabasarnas dengan harapan saksi 9 dan saksi 10 diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan datang. Bahwa dalam pengurusan atau penggunaan dana komando dari rekanan terdakwa selalu memerintahkan saksi 2 termasuk mentransfer uang dana komando kepada saudara Sukarjo, saudara Iwan Pasir, saudari Santi Pratiwi, saudari Adelia, saudari Raquel Sandika Putri, saudari Adela, saudari Nur Seha, saudari Sri Nur Seha, saudari Retri Kusuma sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa tentukan, dan tujuannya adalah untuk kepentingan dinas, sosial, dan pribadi. Atau ketiga, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto saksi 2 yang disidangkan dalam perkara terpisah pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 di kantor Basarnas Jakarta dan di tampilan BRI Mapolsek Langkat Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk ROV Pengadilan Militer Tinggi Yogyakarta telah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadi perkara ini, terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas sejak 6 Februari 2021 dengan pangkat Marsikal Madya TNI. Bahwa terdakwa sebagai Kabasarnas adalah penyelenggara negara dan pengguna anggaran atau PA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menunjuk dan menetapkan KPA atau kuasa pengguna anggaran serta menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya. Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Roni Aidil saksi 9 selaku Direktur Utama atau Dirut PT Pindad Abadi Utama sejak tahun 1998 ketika terdakwa menjadi penerbang di Skuadron Udara 12 Lanut Pekanbaru, dan saksi 9 sebagai pegawai British Aerospace penugasan di Lanut Pekanbaru. Setelah itu menjadi hubungan baik hingga saat ini. Saudara Roni Aidil adalah salah satu vendor atau pelaksana pekerjaan di Basarnas dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 terdakwa mengadakan rapat di bawah rapat Basarnas yang dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Basarnas dan terdakwa memberikan penekanan
sebagai berikut. 1. Penerimaan dako dari rekanan hanya melalui satu pintu dan yang menerima hanya Letkol ADM Afri Budi Cahyanto saksi 2. 2. Dako diterima 10% setelah dipotong DPR. 3. Kesejahteraan pejabat dinaikkan 2 kali lipat. 4. Alasan dako ada dan menjadikan satu pintu karena tidak ada dana non-budgeter dari pemerintah dan sudah berlangsung sebelum terdakwa menjadi Kabasarnas, sekaligus agar tidak ada pungutan liar sebagaimana sebelum terdakwa menjabat. 5. Menganggarkan dana santunan bagi relawan yang membantu Basarnas ketika terjadi kecelakaan kerja. Bahwa terdakwa sejak menjabat sebagai Kabasarnas pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 menjalin kerjasama dengan saudara Roni Aide saksi 9 dan saudara Mul Sunadi Gunawan saksi 10 dalam pekerjaan proyek di Basarnas. Bahwa adapun proyek dikerjakan oleh saksi 9 selaku Direktur CV Pandu Aksara dan PT Tidak Abadi Utama ketika terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan kemampuan jangkauan LOV tahun 2021. 2. Pengadaan voice helikopter tahun 2021. 3. Pengadaan public safety diving equipment tahun 2021. 4. Pengadaan public safety diving equipment tahun 2023. 5. Pengadaan LOV untuk KN Sarganesa multi years tahun 2023-2024. Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh saksi 9 tersebut di atas, saksi 9 berikan dana komando dalam proyek peningkatan kemampuan jangkauan LOV sebesar 1.044 juta rupiah yang diberikan secara tunai pada bulan Desember 2021, diberikan oleh saudara Sarifah Nurseha saksi 11 kepada terdakwa melalui saksi 2 di kantor Basarnas. Kemudian dalam proyek pengadaan voice helikopter, saksi 9 berikan dana komando sebesar 1.309 juta rupiah secara tunai yang diberikan oleh saksi 11 kepada terdakwa melalui saksi 2 di kantor Basarnas Jakarta. Dan pada bulan Juni tahun 2023, saksi 11 menyerahkan dana komando berupa 3 lembar cek tunai dengan total 2.300 juta rupiah kepada terdakwa melalui saksi 2 di kantor Basarnas. Bahwa proyek yang dikerjakan oleh saksi 10 selaku di PT Interteknografika Sejati dan PT Bina Putra Sejati di Sejati Group ketika terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas, yaitu 1. Pengadaan proteksi korban runtuhan tahun 2023. 2. Pengadaan proteksi korban runtuhan tahun 2022. 3. Pengadaan proteksi korban runtuhan tahun 2021 dengan total 33.227.975 rupiah. Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh saksi 10 tersebut di atas, dalam penanganan proyek proteksi korban runtuhan tahun 2022, saksi 10 memberikan dana komando kepada terdakwa sebesar 1.500 juta rupiah. Sedangkan dalam proyek pengadaan proteksi korban runtuhan tahun 2023, saksi 10 memberikan dana komando sebesar 999.710.400 rupiah kepada terdakwa melalui saksi 10. Bahwa total dana komando yang diberikan oleh saksi 9 dan saksi 10 kepada terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas adalah sebesar 8.052.710.400 rupiah. Bahwa dalam urusan dan penggunaan uang dana komando dari rekanan, terdakwa selalu memerintahkan saksi 2 sebelum mentransfer uang ulangi. Terdakwa selalu memerintahkan saksi 2 termasuk mentransfer uang dana komando kepada saudara Soekardi, saudara Iwan Pasir, saudara Santi Pratiwi, saudara Adelia, saudara Rafael Sandika Putri, saudara Adelia, saudara Nursea, saudara Sri Nursea, saudara Revi Kusuma, sesuai jumlah nominal yang terdakwa tentukan dan tujuan adalah untuk kepentingan dinas sosial atau pribadi. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi 2 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pertama, pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau ketiga, pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mohon izin selanjutnya ambil lanjutkan. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 130, B. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, C. Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran serta auditorat militer tinggi dan auditorat militer pertempuran. Menuntut agar perkara terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan dihadiri di persidangan Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta dengan permohonan pertama, dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini saksi 1 saksi 1 M. Rizal, saksi 2 Afri Budi Cahyanto, saksi 3 Ina Kusmina, saksi 4 Budi Indra Bayu, saksi 5 Danang Setiabudi, saksi 6 Didi Hamsa, saksi 7 Marilia, saksi 8 Aditya Dwi Setiarto, saksi 9 Roni Aidil, saksi 10 Mul Sunadi Gunawan, saksi 11 Sarifa Museha, saksi 12 Rika Mariani Sarjana Komputer, saksi 13 Erna Setiani, saksi 14 Tommy Setiawan, saksi 15 Doni Setiawan Suwondo, saksi 16 Dr. Abdul Haris Rifai, saksi 17 Agus Sudarmanto, saksi 18 Suwarni, saksi 19 Haji Peli Yusuf, saksi 20 Awang Kurniawan, saksi 21 Insinyur Santi Pratiwi. Kemudian diajukan persidangan sebagai barang bukti berupa surat 3 lembar screenshot WhatsApp antara terdakwa dengan saudara Roni Aidil dan chatting signal dari Letkol Afri Budi Cahyanto kepada tersangka saat meminta izin dan melaporkan rencana pengambilan dana komando dari saudari Marilia di BRI Mabesal Cilangkap sebelum ditangkap KPK. Kedua, 118 lembar bukti transfer dako ke berbagai rekening antara lain rekening tersangka, rekening istri tersangka, dan rekening anak tersangka serta beberapa rekening lainnya. Kemudian 29 catatan dokumen rekapitulasi bukti penerimaan dana komando yang ditandatangani oleh tersangka dan Letkol Afri Budi Cahyanto sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juli 2023. Kemudian 1 bundel hard copy penerimaan dana komando yang diterima oleh Letkol Afri Budi Cahyanto dari para vendor dengan indeks 10% sampai dengan 25%. 2 lembar bukti setoran BRI, 1 lembar bukti setoran BRI, 1 lembar foto lokasi tanah di Pondok Gede. Kemudian untuk berupa barang uang tunai sebesar 1.395 juta rupiah. Selesai. Terima kasih.
Kalau terdakwa mengerti atas surat dakwaan tersebut, apakah terdakwa akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Mengajukan. Karena terdakwa tidak menyerahkan hukum, silakan berkonsultasi dulu dengan